Jadi apa yang masih tadi? Yang ada utang-utangnya tadi apa? Ya, utang RFI sampai sekarang masih ada, tapi itu lain kasusnya ya. Yang Pertanyaan saya, dari mana dapat informasi yang sedemikian akurat yang akhirnya kalian bawa? Sebenarnya bisa dipikir secara logik aja kalau misalnya kita nggak mau terlalu menggali-gali terlalu dalam, ya logik aja sampai itu tersebar. Ya mungkin kalau logika aku ya, karena kan aku juga nggak tahu itu dari mana asalnya, mulainya dari mana, kemudian kemana sampai akhirnya tersebar ke publik. Saya rasa mungkin ada karena sekarang kan kita udah terbuka nih what's happening gitu kan, so maybe kita bisa mikir, oh mungkin di dalam memang ada orang yang iri, yang mungkin tidak kebagian, tidak kedapatan. Sebenarnya betul sebarin kan sekarang yang pengen tahu banget dari mana itu orang dari pemerintah. Kalau kita bersyukur aja gitu. Udah ada. Tapi justru sekarang sebenarnya yang jadi pelajaran buat publik juga sebenarnya siapa saja bisa ngecek siapa orang yang dari pemerintah Indonesia yang berangkat ke semua festival, mau itu film, mau itu kuliner, mau itu fashion, mau itu buku, itu bisa gampang sekali. Buka websitenya, lihat guest list. Dunia sekarang transparan, you can see, cek the website, lihat guest listnya dari Indonesia, negaranya ya, namanya siapa aja, lalu ditelusuri apakah dia benar aktor, apakah dia benar produser, apakah kita kenal sama mereka, orang industri yang di Indonesia. Dan itu kan waktu nama-nama muncul itu kan, gue tuh cukup surprise, kaget gitu. ada yang dikenal dari nama-nama? Nggak ada. Yang lain dan sempat mendukung karena biar panitia Berlin pun email bahwa perwakilan Indonesia ada menunjuk di CEO bernama Iwan Nasution gitu. Dan emailnya kita Saya kan namanya diulangi lagi, Robin. Oh iya, nggak boleh nyebutin aku. Boleh. Kan aneh gitu, tiba-tiba ini nama aktor siapa ya? Terus untuk lebih jelasnya lagi mungkin saya akan invite ya Bapak Ahmad Syah, Dirjen Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, dan Bapak Husein Alaidrus, Dirjen Kementar untuk hadir bersama kita. Silakan Pak Ahmad dan juga Pak Husein. Selamat malam. Terima kasih. Aku udah lumayan jadi sini. Halo Pak Ahmad. Nah ini kita pertemukan dalam suasana yang mungkin hampir tengah malam ya. Iya, nggak apa-apa. Santai. Semakin tengah malam biasa orang film melek. Kalau semakin tengah malam orang film semakin melek. Ini baru Apa kita tidur? jam 7 biasanya. Banget Sinetron beda lagi, belum tidur begini. Tapi menurut teman-teman ya dari segi Asia dan insan film ya, sebetulnya yang berwenang untuk mengatur jumlah yang berangkat, kemudian apa sebenarnya siapa sih dari teman-teman? Yang pergi siapa? Sebelum nanti kita akan ke Pak Ahmad dan juga Pak Husein. Seharusnya pemerintah memang sudah, kalau pemerintahnya gini Pak, kalau seharusnya gini, yang menangani atau mengurus perfilman dan apapun itu ya di ekonomi kreatif adalah orang-orang yang seharusnya memiliki pertama knowledgeable tentang film, sehingga mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk setiap ajang. Dan setiap ajang itu mereka juga harus tahu siapa orang-orang yang harus diberangkatkan, sehingga kalaupun misalnya kepentingannya A, mereka tahu orang yang punya knowledge untuk itu siapa gitu loh. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang mengurus perfilman dan ekonomi kreatif lainnya tidak menguasai tentang film, ya agak susah. Tapi di negara-negara lain itu kementeriannya nggak ngurusin hal itu. Jadi misalnya pun Kementerian Ekonomi Kreatif maupun Kementerian Culture itu ada di Prancis yang namanya Unifrance, atau di Korea yang namanya TOFIC gitu ya lah ya. Jadi itu badan yang berbeda yang bekerja berkesinambungan dengan kementerian atau di bawah presiden langsung untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Jadi segala macam sektor yang ada di ekonomi kreatif mereka urus, mereka punya direktur dan deputinya, lalu benar-benar mereka bergaul dengan orang-orang di sektor itu, mengetahui. Karena contohnya gini aja deh, saya sering sedih kenapa pemerintah kita yang harusnya ngurus itu tapi nggak tahu film mana yang masuk kompetisi. Padahal kan itu adalah aset, bisa dijadikan ajang promosinya justru film yang dikompetisikan justru. Gitu. Itu film utama yang dipromosikan. Film in competition. That's the main thing that you should promote karena dia udah dapat ekstra keuntungan kan, udah diseleksi. The rest of the film yang memang diseleksi bagus-bagus juga bisa dibawa ikut masuk ke marketnya di tahun itu. Nanti next year ada lagi. Jadi nggak usah broad bawa semua yang horor yang apa dicampur jadi satu. Jadi kayak nggak ada pemilahan dan planning ya.
tentang ini? Ya, saya setuju itu, dan itu sebabnya kan ini sekarang sudah lahir Badan Ekonomi Kreatif. Dan ini kan lembaga non struktural, artinya apa itu yang model COVID di Korea itu. Jadi berharap kami ke depan tentu saja lembaga ini bisa lebih memberdayakan bidang perfilman seperti tadi diharapkan, karena memang hal-hal seperti itu harus ada perubahan yang lebih yang lebih tinggi, dan harus ada kemajuan yang lebih efektif. Nah, dalam hal misalnya penanganan perfilman sekarang, memang ini kan nanti akan berdampak kepada bagaimana kita mengusulkan kembali peninjauan kembali undang-undang perfilman itu sendiri. Sebab di dalam undang-undang perfilman diamanatkan bahwa perfilman itu ditangani oleh kementerian yang menangani kebudayaan, kan gitu. Nah, kalau sekarang misalnya dikembangkan dengan model-model seperti itu, artinya itu akan berdampak kepada bagaimana melakukan. Jadi kita bicara mana yang komersil, mana yang enggak gitu ya? Iya, betul, betul. Jadi kan sekarang ini yang komersil dulu ditangani oleh Parekraf, yang non komersil ditangani oleh Kemendikbud. Nah, kalau sekarang ke depan mau memajukan bidang perfilman dengan model Korea tadi, artinya harus ada revisi terhadap undang-undang perfilman supaya nomenklaturnya tidak persis seperti yang saya katakan tadi. Pak Hussein, tambahan? Ya, saya kira betul apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad Syah, bahwa saat ini kan pemerintah telah membentuk Badan Ekonomi Kreatif. Ya, mungkin itulah salah satu yang tadi dikatakan oleh Mbak Aja, lebih memajukan industri-industri, yang katakan industri film. Sehingga makanya ada khusus Badan Ekonomi Kreatif yang lembaganya itu memang nanti terdiri dari orang-orang pegawai negeri sipil dan profesional yang ada di dalam. Saya kira, Pak, saya mau tanya ya, kenapa hal yang seperti ini, yang makanya judul saja happening Biennale gitu loh. Kenapa hal yang seperti ini sampai bisa terjadi? Tapi kita break dulu, kita bersaat lagi, hanya tidak sampai.